Hukum Moore. Di dunia komputer juga ada sebuah hukum, namanya Moore's Law atau hukum Moore. Nama ini diambil dari nama pencetusnya yaitu Gordon Moore. Pada tahun 1965, Pak Gordon ini mengeluarkan sebuah statement di majalah elektronik. Beliau mengatakan bahwa jumlah transistor di dalam sebuah microchip akan bertambah jumlahnya 2 kali lipat setiap kurang lebih 18 bulan. Atau banyak yang membulatkan menjadi 2 tahun, tapi harganya akan jadi lebih murah. Jadi, singkatnya, setiap kurang lebih 2 tahun, performa komputer itu akan jadi lebih berlipat ganda, tapi harganya menjadi turun. Pernyataan Gordon Moore ini menjadi sebuah hukum, padahal saat beliau mengeluarkan statement ini, beliau tidak bermaksud atau bertujuan untuk membuat sebuah hukum. Jadi, statement atau prediksi yang beliau buat itu adalah hasil dari observasi dan ekstrapolasi dari perkembangan komputer yang sudah ada di zaman itu. Tapi akhirnya statement yang beliau keluarkan ini dijadikan sebuah hukum, atau lebih tepatnya jadi rule of thumb yang dipegang oleh semua produsen semikonduktor sejak saat itu sampai sekarang. Hukum Moore ini berbeda dengan hukum fisika yang bersifat mutlak. Sedangkan Moore's Law ini lebih ke arah prediksi, perkiraan, atau ramalan bahwa setiap 2 tahun akan muncul generasi baru untuk komputer. Kalau gitu, apa sih gunanya dibuat hukum jika hanya sekedar prediksi? Nah, teknologi itu adalah sebuah barang gaib. Artinya, para membuat sesuatu dari barang yang sebelumnya tidak ada. Bahkan ide sebelumnya tidak ada. Contohnya smartphone, yang biasa dipakai untuk mengakses banyak hal. Zaman dulu tidak ada orang yang berpikiran akan ada teknologi seperti smartphone. Secara saat zaman Pak Gordon Moore, punya TV, radio, dan telepon saja sudah sangat canggih. Saat itu tidak ada yang berani memprediksi dan tidak ada yang membayangkan bahwa ternyata TV, radio, dan telepon itu bisa dijadikan satu di dalam sebuah device yang cukup untuk masuk ke dalam saku kita. Tugas dari para produsen teknologi ini adalah bisa menerjemahkan barang-barang yang tidak ada tadinya menjadi barang nyata yang bisa kita pakai. Tapi ini akan sangat susah jika tidak ada patokannya. Jika tidak ada goals, apa yang harus dicapai dan teknologi apa yang harus dibuat dan bisa dibuat saat itu. Di saat inilah Moore's Law berperan penting. Memperkecil alat memprediksi ukuran device supaya lebih kecil. Contoh real perkembangan, semisalkan dulu ada TV dan alat elektronik lainnya hanya mempunyai satu clock, sedangkan sekarang sebagai contohnya ada Core i7 mempunyai core 4 GHz. Clock itu menunjukkan seberapa cepat prosesor BIOS mengirimkan instruksi setiap detiknya. Jadi kalau 4 GHz berarti BIOS mengirimkan 4 miliar instruksi per detik. Perkembangan hingga mencapai 4 GHz itu seperti apa sih? Nah, pada tahun 1936, seorang engineer bernama Konrad Zuse menciptakan komputer analog pertama di dunia bernama Z1 dengan clock 1 Hz. Semisalnya satu sinyal instruksi tiap per detiknya. Nah, satu sinyal instruksi tiap per detik, artinya seperti itu. Nah, bentuk Z1 sendiri itu masih sangat besar dan replikanya ada di German Museum of Technology di Berlin. 5 tahun kemudian, tahun 1941, seorang engineering lagi, tapi orang yang sama, yaitu Konrad Zuse, menciptakan komputer Z ketiga dengan clock 5-10 Hz. Dengan bentuk yang masih besar dan replikanya ada di Dutch Museum di Unit. Pada tahun 1943, Moore School Engineering University of Scandinavia menciptakan komputer secara rahasia. Kita tidak tahu kenapa rahasia. Bernama ENIAC dengan clock 100 kHz. Setiap instruksi 20 cycle sehingga sebenarnya hanya 5 kHz. Nah, untuk 20 tahun kemudian, pada tahun 1965 lahirlah hukum Moore's Law atau Moore's Law sendiri. Berdasarkan prediksi komputer-komputer sebelumnya membuat prediksi Golden Morse membuat prediksi 10 tahun ke depannya seperti apa dan ternyata masih berlangsung sampai saat ini. Atau bahkan menjadi
ketetapan bagi produsen untuk mengacu pada hukum Moore's Law ini. Nah, pada tahun 1974, muncullah komputer komersial pertama bernama ALTE 8800 dengan clock rate 2 MHz dengan 2 juta cycle per detik dalam waktu 20 tahun. Dari satu cycle menjadi 2 juta cycle itu sangatlah cepat. Bukan hanya performa, tapi ukurannya juga lebih kecil sesuai dengan prediksi Golden Moore. Pada tahun 1995, Intel P5 Pentium 100 MHz, 1 juta instruksi per detik. Wah, perkembangannya semakin menggila lagi. Lalu pada tahun 2000, AMD membuat rekor, yaitu membuat clock 1 GHz. Dan 2 tahun kemudian, Intel Pentium 4 memiliki prosesor 4 GHz. Nah, dari tadi kita hanya menjelaskan tentang satu core. Nah, dari sinilah dimulainya perlombaan Core 8 dengan 16 thread dengan clock speed 5 GHz, yang artinya satu core kalau 3 GHz, maka sekarang kita punya 8 core. Itu, wah, tidak bisa dipikirin lagi. Lalu, pabrikasi 10 nanometer dan sebagainya itu dimulai dari mana? Nah, sebenarnya semua dimulai pada tahun 1971, 10 mikrometer pada saat itu. Lalu dilanjut lagi pada tahun 1987, mulai diperkecil ke 800 nanometer. Pada tahun 2007, 45 nanometer, dan tahun 2016 kemarin, 16 nanometer. Dan luar biasanya lagi, pada tahun 2020, Samsung mempublikasi 6 nanometer untuk perusahaan besar seperti Apple contohnya. Mungkin ini alasannya kenapa Apple pada tahun 2020 sangat banyak penggemarnya, karena mereka mulai berada di depan itu. Dan baru saja kemarin, sesuai dengan hukum Moore's Law, lagi-lagi tahun 2022, 3 nanometer sudah dikeluarkan. Dan terbukti lagi karena Intel memborong 3 nanometer ini dari TSMC, yang dimana berita itu sangatlah sesuai terhadap hukum Moore's Law. Tetapi, walaupun tadi perkembangannya sangat pesat, hukum Moore's Law juga terlihat ada halangan dan semakin melambat. Pertama, karena proses pabrikasi masih mengikuti hukum fisika, dan teknologi belum mumpuni lebih jauh lagi. Salah satu alasannya adalah di dalam channel Seeker yang menjelaskan bahwa yang membuat susah itu adalah spektrum cahaya yang aslinya masih ratusan nanometer dan harus diperkecil lagi, sehingga jadi 3 nanometer itu membutuhkan perhitungan fisika yang sangat kuat dan juga engineering yang sangat kompleks. Lalu alasan keduanya adalah panas yang semakin menjadi-jadi di transistor, karena semakin dekat jarak transistornya semakin panas juga panas yang dihasilkan. Nah, diperparah lagi dengan adanya teknologi 3D yang biasanya berada di dalam SSD. Bagaimana sih 3D itu? 3D itu kalau misalkan ada satu chip bermuatan 2 GB, maka akan ditumpuk menjadi 4 GB dan seterusnya. Nah, masalahnya di sini. Ketika teknologi 3D ini dipakaikan heatsink, yang akan keluar panasnya itu adalah yang paling atas, sedangkan yang paling bawah akan tetap panas, dan lebih parahnya lagi diperpanas lagi dengan tumpukan-tumpukannya sehingga semakin panas gitu. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua masalah pada saat ini, adalah masalah pabrikasi yang sangat sulit untuk diperkecil dan juga pembuangan panas yang sangat menjadi sebuah masalahnya semuanya dua. Sejauh ini yang dapat kita simpulkan bahwa masalah pabrikasi yang semakin kecil dan juga masalah pembuangan panas yang semakin sulit gitu. Tapi untungnya ada berita dari lab TMNC di mana mereka sedang mencoba menginginkannya dengan water cooling gitu. Tapi ini masih dalam proses uji coba. Sebenarnya sudah banyak dalam pameran komputer sendiri bahwa banyak sekali orang yang menggunakan water cooling ini, tetapi untuk hasil yang lebih efektif dan aman jika diproduksi secara massal, ini masih dalam uji coba lab. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Moore's Law itu masih menjadi pegangan bagi setiap produser. Ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Moore's Law masih menjadi pegangan bagi setiap produsen untuk mengembangkan komputernya. Walaupun ada hambatan dalam hal fisika dan yang lain-lain, tetapi para produser ini karena mereka memegang teguh hukum Moore's Law di mana harus
menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya, mereka tidak menyerah dan terus berkembang. Seperti itu, ya.